Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di channel ini. Pada video ini kita akan kembali belajar bersama latihan-latihan soal, yaitu latihan soal pretest PPG tahun 2022. Untuk soal-soal yang akan kita bahas nanti adalah tentang tes potensi akademik atau TPA, yang lebih spesifiknya adalah tentang tes kemampuan verbal dan numerik. Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Bapak Ibu mendapatkan update terbaru dari contoh-contoh soal pretest PPG tahun 2022. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kepada Bapak Ibu disilakan untuk menyiapkan dulu kertas ataupun buku dan juga pena atau pensil supaya Bapak Ibu nanti bisa menjawab terlebih dahulu soal-soal yang akan kita tampilkan nanti di dalam video ini. Setelah Bapak Ibu menjawab soal-soalnya, maka barulah kita akan membahas jawaban dari soal tersebut. Baiklah, kita akan masuk kepada soal yang pertama. Soal nomor 1 ini ada urutan-urutan huruf M, A, N, F, O, K, P. Apakah urutan dari huruf berikutnya? A, O, B, P, C, Q, D, R, E, S. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu dan nanti akan kita bahas untuk hasil dari jawaban nomor 1. Baiklah, jika Bapak Ibu sudah selesai menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, kita akan langsung ke pembahasannya. Tapi jika belum selesai, Bapak Ibu bisa pause dulu video ini. Dan jawabannya adalah B, di mana huruf setelah huruf P adalah huruf P. Untuk pembahasannya ini, dari urutan huruf-huruf yang ada di soal, kita cari dulu polanya. Kalau dari huruf pertama ke huruf kedua, ke huruf ketiga, itu polanya tidak beraturan. Tapi dari huruf pertama ke huruf ketiga dan ke huruf kelima, itu jaraknya tidak ada dari huruf M, N, ke O, ke P. Dan balik kita perhatikan dari huruf kedua, itu huruf A ke huruf F, itu jaraknya adalah 4 huruf. B, C, D, E, baru huruf F. Dari F ke huruf K, itu jaraknya juga 4. Dari huruf F, G, H, I, J, baru huruf K. Nah, berarti huruf setelah itu juga berjarak 4 huruf. Setelah huruf K, ada huruf L, M, N, O, dan barulah huruf P. Maka jawabannya adalah B, yaitu huruf P. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan contoh soal yang sama. Di soal ada huruf B, B, D, D, H, F, P. Maka kita mencari huruf selanjutnya. A, huruf A, B, huruf H, C, I, D, P, E, W. Silakan Bapak Ibu cari apakah kelanjutan dari huruf berikutnya. Jika sudah ada jawabannya, maka kita akan lanjut ke pembahasannya. Jika Bapak Ibu belum selesai menjawab soal ini, silakan di-pause dulu video ini. Dan jawabannya adalah B, yaitu huruf H. Dan untuk pembahasannya, kita lihat kembali pola dari deretan huruf ini. Deretan huruf ataupun deretan angka tetap prosesnya itu sama. Kita cari dulu pola yang ada pada deret angka atau deret huruf. Di sini huruf B, huruf kedua juga B, huruf ketiga D, huruf keempat D, huruf kelima H, setelah itu F, berarti ini polanya tidak beraturan juga. Coba kita lihat dari huruf kedua ke huruf ketiga. Huruf B ke huruf D berjarak 1 huruf, yaitu C.
Huruf D ke huruf F juga berjarak satu huruf, yaitu E. Berarti sudah bisa dipastikan dari huruf F ke huruf berikutnya yang ditanya juga berjarak satu huruf. Setelah huruf F, huruf G, baru huruf H. Karena berjarak satu, yaitu jaraknya adalah huruf G. Maka jawabannya adalah B, yaitu huruf H. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada deret angka 111, 222, 333, 444, 555. Maka kelanjutan dari huruf berikutnya adalah, silakan Bapak Ibu cari dulu jawabannya. Baiklah, jika sudah selesai menjawab pertanyaan ini, kita akan langsung ke pembahasannya. Dan jawabannya adalah A, yaitu 666. Lanjut soal nomor 4. Mimemis sama dengan. Sama dengan artinya ini adalah sinonim ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bertemu soal seperti ini yang tidak ada embel-embel pertanyaannya, hanya ada ditulis simbol atau tanda sama dengan seperti ini, itu adalah sinonim. Kalau tanda yang ditulis di situ adalah tanda berlawanan atau tanda silang, itu artinya antonim. Baiklah, mimemis sama dengan A. Ekspresi, B. Khayalan, C. Tampilan, D. Tiruan, E. Pesimis. Silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan nomor 4. Jika sudah selesai, kita langsung menjawab pertanyaannya. Dan jawabannya adalah D. Di mana mimemis ini adalah teori Plato yang menyatakan bahwa karya seni itu bersifat mimemis atau tiruan. Jadi mimemis itu tiruan. Maka jawabannya adalah D, tiruan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Fiktif sama dengan atau sinonimnya adalah A. Realita, B. Prosa, C. Imajinatif, D. Friksi, E. Argumentatif. Silakan dijawab dulu pertanyaan ini. Jika Bapak Ibu sudah selesai menjawab pertanyaannya, kita akan lanjut ke pembahasannya. Tapi jika belum, silakan di-pause dulu video ini. Untuk jawabannya adalah C. Fiktif itu adalah sifat dari fiksi, yaitu sebuah karya sastra yang tercipta dari hasil imajinasi atau khayalan dari pengarangnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu imajinatif. Lanjut soal nomor 6. Negosiasi sama dengan A. Penawaran, B. Perencanaan, C. Perbincangan, D. Perundingan, E. Kesepakatan. Silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Jika sudah selesai, kita akan lanjut untuk membahasnya. Dan jika belum, Bapak Ibu bisa di-pause dulu video ini. Jawabannya adalah D. Negosiasi ini adalah suatu proses berunding antara pihak satu dengan pihak yang lain guna mencari kesepakatan atau jalan keluar suatu masalah. Jadi, jawaban yang tepat untuk sinonim dari negosiasi adalah perundingan, yaitu D. Soal berikutnya, naas titik-titik. Nah, kalau lambang yang ketemu di soal seperti ini, seperti tanda berlawanan, itu artinya antonim. Antonim dari naas adalah A. Baik, B. Celaka, C. Selamat, D. Untung, E. Rugi. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari soal nomor 7. Jika sudah selesai, kita akan menjawab pertanyaan nomor 7. Untuk jawaban dari soal nomor 7, antonim dari naas adalah D, yaitu untung.
Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, naas ini memiliki arti nasib sial. Jadi sinonimnya itu sebenarnya nasib sial. Sedangkan dari pertanyaan ditanya antonim. Maka lawan dari nasib sial itu lebih tepatnya adalah untung. Maka jawabannya yang tepat itu adalah D. Lanjut soal berikutnya. Antonim dari capable adalah A. Rajin, B. Mahir, C. Bodoh, D. Ceroboh, E. Pandai. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab dulu pertanyaan nomor 8. Jika sudah selesai, kita bisa langsung bahas bersama antonim dari capable. Jika belum, Bapak Ibu bisa pause dulu video ini. Dan antonim dari capable itu adalah C, yaitu bodoh. Sekarang kita coba bahas dulu. Sebelum kita mencari antonim, kita harus tahu dulu arti dari kata itu sendiri. Yang kemana capable itu adalah pandai, pintar, cerdas, cakap, mampu, dan sebagainya. Maka untuk mencari antonim dari kata capable itu, kita bisa cari lawan dari artinya, yaitu lawan dari pandai, dari pintar, dari cerdas itu adalah tidak pandai. Kalau tidak pandai berarti dia bodoh. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Lanjut soal berikutnya. Antonim dari perlob adalah A. Absen, B. Datang, C. Masuk, D. Pulang, E. Kerja. Silakan Bapak Ibu menjawab dulu dari pertanyaan ini. Jika sudah selesai, kita akan bahas bersama antonim dari kata perlob. Jika belum, Bapak Ibu bisa pause dulu video ini. Dan antonim dari perlob ini adalah E, yaitu kerja. Untuk pembahasannya, perlob itu adalah istilah lain untuk kata cuti atau berhenti bekerja dalam waktu yang lama. Jadi, kalau untuk mencari antonim dari perlob, kita cari lawan dari kata cuti atau lawan dari kata berhenti bekerja, yaitu bekerja. Kalau berhenti bekerja, lawannya adalah bekerja. Maka jawaban yang tepat adalah E. Baiklah, lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah soal analogi, di mana dana penggelapan A. Deposito perbankan, B. Cek akuntansi, C. Kwitansi saldo, D. Karya tulis penjiplakan, E. Uang brankas. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 10. Jika Bapak Ibu sudah selesai menjawabnya, kita akan kembali untuk membahasnya bersama-sama. Tapi jika belum, silakan Bapak Ibu pause dulu videonya. Baiklah, jawabannya adalah D, yaitu karya tulis penjiplakan. Untuk pembahasannya ini, kalau bentuk soal dari analogi itu adalah mengacu pada hubungan kata pertama dan kata kedua. Kita coba bahas untuk yang A, deposito dan perbankan. Sudah bisa dipastikan ini bukanlah konteks hubungan yang bisa terjadi dalam konteks negatif. Yang B, cek dan akuntansi. Ini juga bukan termasuk konteks negatif hubungan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang C, kwitansi dan saldo. Ini juga bukan konteks negatif untuk sebuah hubungan kemungkinan yang bisa terjadi. Untuk yang E, uang dan brankas. Ini juga bukan suatu konteks hubungan negatif dari hubungan kemungkinan. Karena kalau uang dan brankas itu hubungannya adalah uang biasanya disimpan di brankas. Maka kita balik lagi ke jawaban yang D, karya tulis dan penjiplakan. Penjiplakan itu biasanya juga termasuk suatu konteks yang negatif ya.
Suatu karya tulis bisa dijiplak. Maka analogi yang cocok atau hubungan yang cocok antara soal dengan jawaban ini adalah yang D. Sama-sama ada hubungan kemungkinan yang bisa terjadi dalam konteks negatif. Baik, kita lanjut soal nomor 11. Bait puisi. Jadi di sini dipertanyakan analogi antara bait dan puisi. A. Drama dialog. B. Sajak prosa. C. Genting rumah. D. Hiasan dinding lukisan. E. Indonesia Raya lagu kebangsaan. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan nomor 11. Jika sudah selesai, kita akan lanjut untuk bersama-sama membahas jawaban dari nomor 11. Jika Bapak Ibu belum selesai, silakan di-pause dulu video ini. Jawabannya adalah C, yaitu genting rumah. Untuk pembahasannya, soal ini mengacu pada hubungan bagian, di mana bait adalah bagian dari puisi. Kalau kita cek satu persatu dari optionnya, kita lihat yang A, drama dan dialog. Kalau dari soal, bait adalah bagian dari puisi. Sedangkan drama bukanlah bagian dari dialog, melainkan dialog adalah bagian dari drama. Jadi kebalik. Maka ini tidak tepat. Untuk yang B, sajak prosa. Sajak dan prosa ini sama-sama merupakan karya seni. Jadi hubungannya ini bukanlah hubungan bagian. Maka B juga tidak tepat. Untuk yang D, hiasan dinding dan lukisan. Hiasan dinding bukanlah bagian dari lukisan, melainkan lukisan bisa jadi merupakan bagian dari hiasan dinding. Jadi jawabannya juga belum tepat. Indonesia Raya lagu kebangsaan. Indonesia Raya bukanlah merupakan bagian lagu kebangsaan, tapi adalah lagu kebangsaan. Kalau bagian itu berarti masih ada bagian-bagian yang lainnya. Sedangkan Indonesia Raya bukanlah bagian lagu kebangsaan, namun adalah lagu kebangsaan. Seperti itu. Jadi jawabannya juga masih belum tepat. Maka jawaban yang tepat itu adalah C, di mana rumah itu ada bagian-bagiannya, salah satunya itu adalah genting. Kata genting ini adalah kata baku dari yang kita kenal dengan genteng. Bapak Ibu bisa cek di KBBI, penulisan baku dari genteng adalah genting. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Dosen mahasiswa. A. Siswa, guru. B. Kepsek, murid. C. Dokter, pasien. D. Jaksa, terdakwa. E. Polisi, maling. Silakan Bapak Ibu menjawab dulu soal nomor 12. Kita lanjut untuk membahas soal nomor 12. Jika Bapak Ibu belum selesai menjawabnya, silakan di-pause dulu video ini. Dan untuk jawaban nomor 12 adalah C. Dosen dan mahasiswa itu mengacu pada hubungan keterkaitan antara subjek kedua dan subjek pertama, di mana subjek kedua ini membutuhkan subjek pertama, yaitu mahasiswa butuh dosen. Mahasiswa bisa menjadi sarjana karena dosen. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, di mana pasien itu membutuhkan dokter atau pasien itu bisa sembuh karena dokter. Kita lanjut soal nomor 13. Umur tahun. A. Ilmu nilai. B. Jam minggu. C. Tinggi gram. D. Kertas helai. E. Air minum. Silakan Bapak Ibu menjawab soal nomor 13. Jika Bapak Ibu sudah selesai menjawab pertanyaan dari nomor 13 ini, kita akan kembali membahas bersama jawabannya. Tapi jika belum, Bapak Ibu silakan pause dulu video ini.
Dan jawabannya adalah D, yaitu kertas helai. Untuk soal ini mengacu pada hubungan hitungan atau satuan dari subjek pertamanya, di mana umur itu biasanya dihitung dalam hitungan per tahun. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, yaitu kertas dihitung per helai. Kalau untuk yang A, ilmu dan nilai, ilmu biasanya tidak dihitung dengan nilai. Kalau yang B, jam dan minggu, itu juga tidak tepat untuk hubungan hitungan. Untuk yang C, tinggi dan gram. Kalau tinggi biasanya kita pasti menggunakan ukuran sentimeter atau meter. Kalau gram itu ukuran atau hitungan untuk berat, bukan tinggi. Kertas dan helai, oke. Itu yang E, air dan minum. Hubungan air dan minum itu, fungsi air adalah untuk diminum. Jadi hubungannya adalah hubungan fungsi, bukan hubungan dari hitungan. Kita lanjut untuk soal nomor 14. Sehat, sakit. A, kelok, lurus. B, segitiga, segi empat. C, maju, mundur. D, truk, bus. E, kuman, obat. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan nomor 14. Jika sudah selesai, kita akan bersama membahas soal nomor 14, tapi Bapak Ibu jika belum selesai, silakan pause dulu video ini. Baiklah, untuk jawaban dari nomor 14 adalah C, yaitu maju mundur. Analogi atau hubungan soal ini berupa hubungan lawan kata, di mana sehat lawannya adalah sakit. Maka kita harus mencari jawaban dari ABC-nya yang merupakan hubungan lawan kata juga. Kalau kelok hubungan dengan lurus itu tidak. Kalau lurus hubungannya biasanya dengan bengkok. Jadi tidak tepat. Segitiga, segi empat juga tidak tepat. Untuk yang D, truk, bus. Ini sama-sama transportasi berupa mobil. Yang E, kuman dan obat. Kalau kuman biasanya diobati dengan menggunakan obat, jadi bukanlah hubungan lawan kata. Maka dari option yang tepat ini, hubungan lawan kata adalah yang C, maju lawannya adalah mundur. Dan sampai di sini dulu untuk pembahasan soal-soal atau latihan-latihan soal pretest kita hari ini. Dan sampai di sini dulu untuk pembahasan dan soal latihan dari soal pretest PPG tahun 2022 pada materi tes potensi akademik. Semoga contoh soal pretest PPG yang kita bahas ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu nantinya untuk menghadapi ujian tes PPG tahun 2022. Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam menghadapi ujian nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga lulus PPG 2022. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya Bapak Ibu mendapatkan update terbaru dari contoh-contoh soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.